Dua tuntunan Nabi dalam tarhib Ramadan. Satu, tarhib sebelum Ramadan tiba. Tarhib sebelum Ramadan tiba. Tentunya di bulan Sya'ban. Dan yang kedua, tarhib saat Ramadan tiba. Jadi bagaimana supaya menerima Ramadan saat datang hati kita lapang, ya. Dengan saat Ramadan sudah hadir di tempat kita, kita pun bisa lapang dalam menunaikan segala apapun yang diperintahkan di Ramadan itu, ya. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, ini sebetulnya pernah saya sampaikan dalam pembahasan yang lalu, cuma kita ingin menegaskan saja. Yang pertama, Nabi menuntun kita untuk meluaskan hati kita, melapangkan jiwa kita untuk menyambut Ramadan datang dengan satu doa. At-Tirmidzi nomor hadis 3451. Jazakallahu khair. At-Tirmidzi nomor hadis 3451. Saya bacakan satu tuntunan saja. Yang belum sempat mendapati doanya, belum mencatat, belum mengamalkan, maka ini peluang terakhir untuk saya catatkan. Mulai besok kita bacakan, karena ini sunnahnya tinggal 2 hari lagi, Selasa dengan Rabu, ya. Anda perbanyak bacaannya, ya. Mintakan kepada Allah, mudah-mudahan dengan membaca itu Allah memberikan taufik kepada kita, bisa tarhib kita, ya. Kita lihat sumbernya di At-Tirmidzi nomor hadis 3451. Saya bacakan cepat, insya Allah kita sudah hafal karena saya sampaikan di berbagai tempat. Allahumma ahillahu alaina rahmukallah bil yumni wal iman wassalamati wal islam Rabbi wa rabbukallah. Saya bacakan, artikan, kemudian tafsirkan dengan cepat. Yang sudah sempat menulis dulu, silahkan dicocokkan lagi tulisannya. Yang belum sempat tahu, maka sekarang terbuka peluang kita untuk berdoa dengan membacakan doa yang dimaksudkan. Ini tuntunan Nabi pada tarhib yang pertama, ya. Ada banyak doa yang sampai kepada kita, bisa populer, riwayatnya juga bisa kuat. Tapi dari sekian doa, ini riwayat yang paling populer, kemudian kuat dari sisi hadisnya, dan paling lengkap redaksinya. Allahumma ya Allah, ahillahu, mohon hadirkan awal Ramadan. Mohon hadirkan awal Ramadan. Jadi ketika Ramadan datang, ya di awalnya, saat datang kepada kita. Alaina, kepada kami. Ya Allah, mohon hadirkan awal Ramadan kepada kami. Saya tegaskan lagi, kata na di sini, kata ganti, kependekan dari nahnu, yaitu kami. Kalau kami itu sendirian atau banyak? Banyak, karena itu berbentuk jamak. Ini isyarat kepada kita, kalau kita ingin melakukan satu kebaikan sekalipun hanya dengan doa, maka jangan baik sendiri. Sertakan orang lain dalam doa kita. Barangkali ada di sini yang, maaf sekali lagi, orang tuanya belum tahu doa ini, pasangan hidupnya belum tahu, anak-anaknya belum tahu. Saat kita bacakan, ayo sertakan mereka. Karena itu di Quran dan di hadis umumnya doa seringkali menggunakan kata ganti jamak. Nah, Rabbana la tu'akhidna in nasina, Al-Baqarah 286. Rabbana atina fid dunya, Al-Baqarah 201. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna. Kami. Ya, insyaallah. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau berdoa sertakan orang lain, jangan soleh sendirian. Ya. Apa yang kita minta untuk tarhib, melapangkan jiwa kita itu? Satu, langsung kalimatnya, bil yumni. Ya Allah, mohon hadirkan awal Ramadan kepada kami bil yumni, dengan penuh ketentraman, tenang. Seakan-akan ada isyarat orang datang menghadapi Ramadan hatinya tidak tenang, macam-macam.
Barangkali Anda yang hadir malam ini juga, ya, wajahnya kelihatan tenang, tentram, tapi hatinya belum tentu. Mungkin memikirkan bagaimana saat Ramadan datang, di rumah motif ekonomi belum siap, ya. Cabenya naik, bawangnya naik, berasnya naik, macam-macam. Ya. Di pasar induk bawang sudah 22.000, di pasar 31.000, di Papua 44.000, ya. Sudah kita pikirkan. Ya, itu baru bawang, belum yang lain. Masya Allah. Misal, ada orang yang nggak biasa puasa, ya. Hatinya nggak tenang. Ya Allah, kenapa kok cepat sekali? Padahal sudah 11 bulan lewat. Ya. Bisa nggak diundur? Masya Allah. Ya. Karena nggak biasa puasa. Ya. Karena itu bagi orang yang tidak pernah kedatangan Ramadan, maksudnya tidak serius dengan datangnya Ramadan, tahun lalu boleh tidak tenang, sekarang harus tenang. Mintakan kepada Allah. Wal iman, ini persoalan serius yang kedua. Dan dengan penuh kekuatan iman. Spirit ibadah. Kekuatan iman itu artinya spirit ibadah, semangat ibadah. Hati-hati, ada isyarat dalam kalimat ini seakan-akan orang-orang yang kedapatan Ramadan itu cenderung menurun spiritnya saat Ramadan. Bukan stabil, ya. Padahal di awalnya Allah berikan kekuatan iman yang sama. Allah, Al-Baqarah 183. Kita hafal ayatnya, ayat puasa. Ya ayyuhalladzina kutiba alaikumus. Perhatikan Bapak Ibu, saya tegaskan sekali lagi dan ini terakhir penegasan saya. Ya itu disebut harfun nida, huruf untuk memanggil. Tidak pernah disebutkan dalam bahasa Arab. Itu ada 14 panggilan, tapi yang disebutkan di Quran cuma huruf ya ini saja. Terulang sebanyak 361 kali dalam Al-Quran. Fungsinya memanggil seseorang dengan 3 jarak berbeda. Ada yang dekat, Pak Harun dekat saya panggil ya Sayyid Harun, dekat. Insya Allah. Ada yang menengah, Pak Bambang agak menengah, saya panggil ya Sayyid Bambang, agak menengah. Untuk yang jauh, Pak Lutfi jauh di luar, saya panggil ya Sayyid Lutfi, jauh. Orang Arab mau manggil yang dekat, yang menengah, yang jauh bisa menggunakan satu huruf. Ya. Yang paling hebat ketika ya disandingkan dengan kata iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Amanu terulang 255 kali di Quran. Seakan-akan ketika memanggil kita, hei orang-orang Islam yang punya iman, saya tahu iman kalian itu memiliki tahapan-tahapan yang berbeda. Tidak sama tingkatannya. Ada yang kuat imannya sehingga dekat dengan saya. Sebelum Ramadan pun sudah dekat dengan Allah. Insya Allah, saya sering ilustrasikan. Adzan subuh jam 4.35, ini jam 4 sudah bangun dia, saking dekatnya dengan Allah. Bahkan ada yang jam 3, setengah 3 sudah bangun. Dia tahajud, dia tunggu sampai sahar, dia istighfar kepada Allah, menangisi dosanya. Masya Allah. Padahal barangkali menurut Allah itu sudah dosanya itu sudah hilang, amalnya sudah banyak. Imam At-Tirmidzi banyak meriwayatkan hadis. Saum, Masya Allah, bukan hanya Senin Kamisnya, Ayyamul Bidnya, Saum Daudnya, hafal Quran, hadis banyak. Itu di akhir hidupnya sampai menangisi dirinya sampai buta pak matanya. Buta matanya karena takut ketika pulang kepada Allah bekalnya belum cukup. Anda ada di mana? Orang yang bekalnya sudah banyak luar biasa, hadisnya kita baca sampai hari ini, yang pahalanya mengalir bagi beliau itu di akhir hidupnya sampai menangis buta matanya karena takut kalau pulang masih bawa dosa. Ya, Masya Allah, sekelas At-Tirmidzi, kita ada di mana? Padahal kalau kita berdoa cita-cita kita paling prestisius, surga Firdaus bersama Nabi. Masya Allah. Kita lihat. Ada yang jaraknya menengah. Dipanggil adzan 4.35, bangun 4.35. Diajak ngaji, ayo ngaji. Enggak diajak, enggak. Ya. Kalau mau ke masjid, ke masjid. Kalau tidak, ya tidak. Itu menengah, biasa. Ada yang jauh dari Allah, tipis imannya. Ya, jauh sekali dipanggilnya. Masya Allah. Adzan subuh 4.35, baru bangun jam 5:34. Itu pun belum kepikiran sholat. Ya, baru kepikiran sholat. Ya, Masya Allah. Baru dipikirkan kemudian. Jauh. Tapi hebatnya Allah panggil dengan satu kata yang sama, tidak dibedakan. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang Islam selama masih punya iman, saya tidak peduli mau iman kalian dekat, kuat sehingga dekat dengan saya, atau menengah biasa-biasa saja. Ayo datang puasa. Yang dekat semakin dekat, yang menengah semakin menguat. Dan yang jauh pun kamu mau tobat, datang sini. Kamu tobat saya ampuni, kamu merangkak saya berjalan, kamu berjalan saya berlari. Sini, saya tidak akan bedakan. Masya Allah. Dan hebatnya dipanggil dengan kata alladzina, huruf penyambung konjungsi menunjuk pada orang tanpa batasan. Ismun mausul, tanpa batasan. Terulang sebanyak 1080 kali dalam Al-Quran. Baik itu laki-laki, perempuan, yang tua, yang muda, dewasa, kecil. Bahkan alladzina itu mencakup yang belum balik juga itu. Kalau dalam umumnya kalimat bahasa Arab. Karena itu hebatnya saat Allah memanggil, karena tidak pernah membedakan
Malam Kamis nanti kita akan saksikan. Yang nggak pernah ke masjid pun akan ada di masjid. Yang nggak pernah baca Quran pun akan datang dia membawa mushafnya. Dan hebatnya jangankan orang yang sudah balik, anak kecil pun datang. Yang belum balik pun mau ibadah. Itulah sebabnya kalimat yang menggunakan ya ayyuhalladzina amanu. Itu rahasianya. Hanya sayang Bapak Ibu sekalian, sudah diberikan di awalnya kekuatan iman, tapi tidak dijaga dengan baik. Sehingga biasanya muncul fenomena yang saya tidak tahu. Saya gagal paham saya. Kenapa tiap tahun selalu terjadi? Kenapa tiap tahun selalu terjadi? Pertengahan Ramadan mulai menyusut turun. Yang tadinya penuh sampai ke belakang tiba-tiba maju safnya. 10 hari terakhir, Masya Allah hampir kosong masjid. Orang sibuk dengan mudik, persiapan. Mudik untuk dunia saja semuanya bekal disiapkan. Masya Allah. Motornya kadang-kadang lebih kecil dibandingkan dengan bekalnya. Semua ditumpukan, jadikan satu. Modifikasi semuanya, jalan kita. Masya Allah. Qadar Allah tiba-tiba di jalan kecelakaan, meninggal dunia, bekal nggak cukup sampai pulang. Antum urusan dunia saya sudah disiapkan luar biasa, akhirat sudah sampai mana? Sudah sampai mana? Karena itu kalau kemarin pernah kita sia-siakan, tahun ini jangan lagi. Barangkali ini Ramadan terakhir bagi kita. Apa yang mau kita siapkan? Ya. Karena itu bertakwalah kepada Allah, jadi celaka. Apalagi kalau anak kecil saja sudah ke masjid, ini yang dewasa nggak mau ke masjid. Maka kata Jibril, bu'dun. Dan hati-hati, tadi saya belum katakan. Kata Nabi, amin. Semoga Allah kabulkan itu. Teruskan, 3. Wassalamati. Sehat dan selamat. Sehat dan selamat, Masya Allah. Ada orang semangat ke masjid, tarawih dia, baca Quran luar biasa, bangun lagi di pertengahan malamnya. Allah, tiba-tiba pertengahan Ramadan, datang ke masjid untuk tarawih, kepleset. Ya. Saat kepleset, berobat ke dokter, kata dokter nggak boleh puasa sampai akhir Ramadan. Anda bacakan sekarang, minta pada Allah, ya Allah, kalau kemarin saya sempat sakit Ramadan, maka mohon sehatkan saya. Berikan saya kekuatan. Tidaklah engkau hadirkan Ramadan kecuali untuk mengampuni dosa saya. Kalau memang ajal saya tiba sampai di akhir Ramadan, berikan bimbing saya, beri kekuatan. Kalau dengan saya memohon saat ini belum juga engkau kabulkan, ya Allah dengan cara apa lagi saya mesti memohon kepadamu. Jangan biarkan engkau, Masya Allah, jangan biarkan engkau cabut nyawa saya dalam keadaan yang buruk, ya Rabbal Alamin. Minta, ayo minta. Menangis dari malam hari, tangisi. Kalau Anda tidak sempat menangis dan tidak mampu menangis, tangisilah diri Anda yang tidak mampu menangis. Kalau Anda tidak mampu menangis, memohon kepada Allah, tangisi diri Anda yang tidak mampu menangis. Mudah-mudahan dengan itu kita mengerti. Ya, Masya Allah. Saya selalu katakan, kalau Anda tidak mampu berlomba dengan orang soleh dalam kebaikan, maka silahkan berlomba dengan para pendosa untuk bertobat dan beristighfar. Pilihannya cuma 2. Kalau Anda tidak mampu berlomba dengan orang soleh dalam kebaikan, silahkan berlomba dengan para pendosa untuk beristighfar dan bertobat. Allah. Yang keempat, wal Islam. Dan dengan kekuatan Islam. Apa bedanya dengan kekuatan iman? Kalau kekuatan iman itu semangatnya, spiritnya. Kalau kekuatan Islam itu ragam ibadahnya. Jenisnya, banyak sedikitnya, kuantitasnya. Karena itu rukun Islam selalu terkait dengan ibadah. Ada berapa rukun Islam? 5. 1, syahadat. Itu ibadah lisan. Kalau orang syahadatnya bagus, kata-katanya lembut. Kalimat thayyibah yang mengalir. Tidak menyakiti orang lain, tidak tajam lisannya. Itulah syahadat. Yang kedua, sholat, ibadah ujung rambut sampai ujung kaki. Yang ketiga zakat, ibadah harta. Yang keempat puasa, sudah pasti. Kelima haji, gabungan dari semuanya. Hebatnya saat Ramadan Allah buka semua peluang ibadah itu. Anda tidak percaya silahkan. Sebelum Ramadan Anda pulang sekarang, di lampu merah ada yang minta, belum tentu Anda beri. Saat Ramadan yang gak kelihatan mata pun Anda akan cari-cari. Berapa anak yatim di komplek kita ya didata. Padahal sebelum Ramadan gak kepikiran. Berapa fakir miskin di kampung kita ya didata. Padahal sebelum Ramadan tidak pernah disebut-sebut itu. Dibuka peluangnya oleh Allah sebanyak-banyaknya dan dilipat gandakan pahalanya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau kemarin ada orang yang cuma tarawih tapi nggak mau baca Quran, ada orang baca Quran nggak mau sedekah, maka tahun ini minta kepada Allah, ya Allah kuatkan saya untuk beramal. Jangan jadikan ada kebaikan selain jadi peluang ibadah untuk saya. Sekalipun cuma memberikan air putih untuk orang buka, mengambil kotoran di masjid, menyimpan di tempatnya, Masya Allah pahala itu. Karena itu ulama hadis paling tidak suka dengan satu hadis palsu yang ditebarkan saat Ramadan. Niyamus shaimi ibadatun, tidurnya orang puasa adalah ibadah. Itu hadis palsu. Ya, karena itu tahun ini jangan dipakai lagi. Ya. Pak kok tidur? Adik jangan lupa tidurnya orang puasa adalah ibadah. Itu hadis palsu. Karena itu menghapus peluang kita untuk ibadah. Orang baca Quran ini tidak karena tidur. Ya. Orang salat bangun, Masya Allah ini tidak karena tidur.
Tidur yang wajar silakan, tapi kebanyakan tidur itu persoalan. Tapi yang 4 ini tidak akan punya makna kalau tidak ada yang kelima. Perhatikan, Nabi menegaskan, langsung menunjuk pada para sahabat, menghadap. Perhatikan kalimatnya. Rabbi, lakukan semua 4 hal ini karena Tuhanku. Wa rabbuka, dan Tuhanmu juga. Kenapa muncul kalimat yang kedua, wa rabbuka? Ini untuk menepis, ya, mencegah dari sejak awal satu pemahaman kalau nabinya meninggal, Tuhannya bisa beda. Karena itu baik nabinya ada ataupun tiada, Tuhannya tetap sama. Allah, Allah, lakukan karena Allah. Maksudnya 4 hal ini jaga betul, ikhlas, lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang ibadah saat Ramadan motifnya macam-macam. Para imam yang ada di masjid hati-hati. Para juru dakwah. Kadang-kadang kita lupa. Saat kita sholat, orang-orang senang dipuji kita, lalu kita sholat berikutnya setan masuk pada diri kita. Ya, niatnya sudah berubah, bukan mengimami lagi supaya suara terdengar bagus oleh orang yang mendengar. Supaya kultum kita menarik bagi orang, orientasinya sudah lain. Allah, bertakwalah kepada Allah. Bu, Pak, mohon doakan kami ya. Mohon doakan supaya istiqamah menjaga keikhlasan. Karena orang pertama dihisab itu para ustaz, para ulama, para kiai. Itu yang pertama dihisab. Dan Abu Hurairah ketika menyampaikan hadis ini sampai pingsan 3 kali. Sampai pingsan 3 kali. Karena ada 3 golongan yang pertama dihisab, hampir kebanyakan masuk neraka, kecuali sedikit. Dan yang pertama kali adalah seorang alim. Seorang yang punya ilmu, ketika dihisab dia dipanggil oleh Allah. Madza bika? Apa yang kau gunakan dengan ilmumu itu? Kata orang ini, laka, untukmu ya Allah. Kata Allah, kadzdzab, bohong kamu itu. Jadi ada kadzibun, ada kadzabun. Kalau kadzib itu orang bohong biasa. Kalau kadzab betul-betul pendusta ini orang. Kadzab, bohong kamu. Sesungguhnya kamu mengajarkan ilmu itu karena ingin liyuqala alim, ingin disebut seorang alim, ingin populer, disebut hebat, ingin banyak jamaahnya, ingin luar biasa dikenalnya. Hati-hati. Hati-hati. Maka itu saya mohon tolong Bu, Pak, doakan. Ya, doakan kalau Bapak Ibu menemukan kekeliruan, cepat ingatkan. Dan jangan fanatis. Nanti ketika keliru susah merubahnya. Susah merubahnya. Ayo ingatkan, berikan kebaikan. Karena manusia itu tempat kesalahan. Ya. Terutama juga seorang ustaz, seorang alim pasti pernah salah. Jadi tolong ingatkan. Yang kedua, orang kaya yang dermawan saat di dunia, kelihatannya dermawan. Ditanya oleh Allah, dengan apa harta engkau gunakan ini? Dia katakan, karena Allah. Kata Allah, bohong, kamu itu berderma supaya disebut orang yang dermawan. Dan yang terakhir, orang jihad, yang nampaknya seperti orang hebat, calon ahli surga, ternyata masuk neraka. Ketika dia berjihad, dia hanya ingin dikenal sebagai pahlawan. Maka semuanya diseret oleh malaikat, diperintahkan oleh Allah untuk dimasukkan ke dalam neraka. Kebanyakan mereka. Tolong doakan, berikan kebaikan, dan lakukan semua karena Allah. Termasuk Bapak Ibu. Kok tarawihnya nggak di Al-Ihsan sih? Aduh, kelamaannya di sana panjang. Mendingan di masjid ini bacaannya pendek, rakaatnya cepat juga. Oh, nggak panjang-panjang, cepat keluarnya. Nggak sadar kita. Nggak sadar. Niat sudah bercampur. Mula-mula karena Allah, besok-besok jadi berubah. Ya. Karena itu bagian yang kelima, luaskan hati kita. Inilah tarhib pertama yang mesti kita hadirkan sampai dengan malam ini, sampai akhir Sya'ban. Kalau sudah diluaskan oleh Allah, yang pertama tenang hati, maka enak menyambutnya. Yang kedua, wal iman, spirit sudah meluas, maka perhatikan, wajan hati kita menjadi semakin lebih luas. Kalau orang yang tempat hatinya cuma seukuran begini, walaupun siap menerima Ramadan, begitu tarawih sudah cukup, baca Quran nggak bisa lagi, karena tempatnya sudah nggak ada. Tapi Anda mintakan diluaskan, luaskan. Ada yang luas, maaf, tapi rendah, dangkal. Karena tidak pernah meminta yang keempat itu Islam. Diberikan ragam ibadah supaya dalam ke bawahnya, supaya dalam. Ya. Ada orang yang sudah luas dalam juga, dia nggak pernah berhenti. Dan masya Allah, kalau ketinggalan satu ibadah walaupun cuma sunnah, menyesalnya luar biasa itu. Ada orang ketinggalan sunnah itu menyesalnya luar biasa. Ya Allah, kenapa saya nggak bangun tahajud tadi malam? Kira-kira menggantinya seperti apa? Ya Allah, saya nggak baca Quran, salah saya ini. Menggantinya bagaimana? Orang tertinggal yang wajib biasa-biasa saja, yang ini ketinggalan sunnah sudah menyesal luar biasa. Itu orang tingkat tinggi amalannya. Jadi kalau antum ingin dimudahkan Ramadan tahun ini, ayo bacakan. Mohonkan kepada Allah. Minta sampai batas terakhir. Ya. Ayo hari Rabu nanti. Sampai maghrib kita mohonkan, lalu ketika datang Ramadan, kita buktikan kepada Allah. Kalau orang berdoa itu harus membuktikan. Buktinya, ya antum praktekkan. Jangan sekarang minta, begitu Allah kasih, Anda nggak mau praktekkan. Ya Allah, kuatkan iman saya, dikasih kesempatan sehat sampai akhir Ramadan, Anda tinggalkan. Itu artinya sudah diberi tapi nggak mau ngambil. Baik, itu bagian yang pertama. Kita sampai jam berapa? Sampai selesai. Karena ini pertemuan terakhir,
Baik, terserah Bapak Ibu saja nanti ya. Kita bagi saja waktunya. Maksud saya kalau masih ada waktu kita diskusi nanti, mau tanya apa saja silahkan. Karena ini kesempatan yang terakhir ya. Baik, izinkan saya membahas satu lagi saja dulu ya. Karena ini sebelum Ramadan, saat Ramadan. Saat Ramadan. Yuk saya ilustrasikan. Ramadan ketuk pintu pada kita. Assalamualaikum. Kita sudah bacakan doa ini. Kita katakan, kan sudah tarhib ya. Kalau orang sudah tarhib, kalimat yang diucapkan apa? Tadi? Marhaban. Masya Allah. Marhaban. Jadi ketika Ramadan ketuk pintu, Assalamualaikum. Marhaban. Hati saya sudah luas, silakan datang. Saking luasnya sampai bikin spanduk gitu. Ya. Jadi kalau yang bikin spanduk gak taraweh, keterlaluan itu. Orang gak bikin spanduk, taraweh. Ini bikin spanduk gak taraweh. Ya Allah. Akan dituntut di hari akhirat. Spanduknya duluan masuk surga, dianya enggak. Baik. 10 kebaikan. Ramadan 100. Ada dalilnya. Al-An'am 160. Quran surah ke-6. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang melakukan satu kebaikan maka dia akan mendapatkan 10 nilai, 10 pahala. Ya. Kasih Pak. Baik. Karena sudah 3 kali menghapus, 30 saya simpan aja. Gak usah menghapus lagi, saya pegang aja. Supaya fokus menulis. Lihat sini. Sekarang Ramadan sudah masuk, ya, barangkali 15 menit ke depan kita uraikan. Apa yang harus kita lakukan? Ramadannya sudah datang, bawa berbagai hal, keutamaan, amalan, ampunan dan sebagainya. Bagaimana menyikapinya? Apa yang harus kita santap pertama kali dari menu ini? Ya. Maka Nabi memberikan prioritas kepada kita. Maafkan saya, karena sesungguhnya materi-materi ini itu kebanyakan sudah dibahas dalam setiap pertemuan malam Jumat kita. Ya. Jadi malam ini saya akan dahulukan dulu yang belum kita pernah sampaikan. Cukup 2 saja yang kita fokuskan. Ada amalan malam, ada amalan siang. Ini yang dituntun oleh Rasulullah. Tuntunan Rasulullah ya, saat Ramadan. Ada amalan malam, ada amalan siang. Ada yang khusus dilakukan di malam saja. Ada yang khusus dilakukan di siang saja. Ada yang berlaku umum, bisa dilakukan malam dan siang. Ada yang cuma malam saja, siang saja. Dan ada yang berlaku umum malam dan siang. Baik. Kita petakan dulu, sebagian besar sudah pernah kita bahas. Untuk yang malam, misal Qiyam Ramadan, yang disebut dengan tarawih itu. Qiyam Ramadan. Khusus malam, jadi nggak ada siangnya. Ya. Qiyam Ramadan. Saya tegaskan lagi, kata qiyam menunjuk pada waktu yang sangat luas. Ya. Anda bisa kerjakan setelah Isya. Kalau hari biasa disebut dengan qiyamul lail. Anda bisa kerjakan di pertengahan malam setelah tidur dulu. Kalau hari biasa disebut dengan tahajud. Dua-duanya ada di Quran. Ya. Qiyamul lail misal di Quran surah 73 Al-Muzammil ayat 20. Tahajud Quran surah 17 Al-Isra ayat 79 sampai 81-nya. Di bulan Ramadan keduanya disebut dengan satu nama, Qiyam Ramadan. Ya. Artinya kalau Anda ingin mengerjakan selepas Isya langsung silahkan. Ya. Mau malamnya istirahat dulu silahkan. Ya. Bapak datang dari kantor jalanan macet, jam 10 sudah bubar. Ya. Ingin istirahat dulu, mandi dulu, rehat dulu. Ya. Bangun malamnya baru menunaikan Qiyam Ramadan silahkan. Khusus hanya malamnya saja. Tapi ingat, baik dilakukan langsung ba'da Isya ataupun malamnya sifatnya mesti tarawih. Sifatnya. Bukan nama salatnya, ingat ya, sifatnya tarawih. Tenang, bacaannya tenang, gerakan-gerakannya tenang. Ya. Jadi Nabi tidak menginginkan kita buru-buru dalam salat. Ya. Anda bisa bayangkan, seorang Rasul dijamin masuk surga, bebas dari kesalahan, tidak ada hisabnya, surga tingkatan paling tinggi, saking tenangnya tarawihnya, saking tenangnya qiyamnya, nikmat bertemu dengan Allah. Ya Allah, rakaat pertamanya 5 juz 4 halaman. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, rakaat pertamanya. Ya. Hadis Muslim, nomor hadis 730, 738, 765, 772. Ini dari Hudzaifah Al-Yamani, ini dari Aisyah radhiyallahu anha.
Ini dari Al-Mughirah bin Syu'bah berserta Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud bersaksi sampai mengatakan, saya pernah sholat di belakang Nabi, bermakmum di belakang Nabi dengan Al-Mughirah bin Syu'bah. Hudzaifah Al-Yamani, Masya Allah. Rakaat pertama 100 Al-Baqarah, 100 ayat masih lanjut juga. Dikira akan ruku, ternyata nyambung. Setelah Al-Baqarah selesai, dikira ruku, ternyata nyambung ke Ali Imran. Setelah Ali Imran nyambung ke An-Nisa, baru selesai An-Nisa ayat 176 baru ruku. Besoknya nggak ikutan lagi. Abdullah bin Mas'ud. Ya. Bukan karena capek, bukan, karena khawatir. Saya khawatir punya prasangka buruk pada hati saya, karena menduga-duga kapan Nabi ruku katanya. Mau ruku nggak jadi lagi, mau ruku nggak jadi lagi. Ya. Besoknya berpisah dengan Nabi. Masya Allah. Yang saya ingin sampaikan, seorang Rasul saja yang sudah dijamin masuk surga seperti ini sifat sholatnya, masa kita yang bukan Nabi, bukan Rasul, surga nggak jelas, amalan masih berantakan, hisab masih menegangkan. Masya Allah, tarawih dikasih 11 saja pengen cepet-cepet. Yang paling luar biasa, yang 11 saja keluar setengah 9. Masa yang 20 rakaat jam 8:04? Apa yang dibaca? Hati-hati. Tapi hebatnya luar biasa, setelah tarawih mintanya kuat. Ya Allah, jadikan saya sebagai penghuni surga bersama Nabi. Surganya nggak nanggung, Firdaus. Amalan masih begini. Bukan tarawih namanya. Oke. Baik, amalan malam selanjutnya nanti bisa dimaksimalkan. Bacaan Quran. Quran. Sudah pernah kita bahas, jadi saya percepat ya. Maksud saya pulang dari sini, nanti saya sarankan beli buku khusus ya. Beli buku khusus. Buku catatan saja, nanti untuk memetakan amalan-amalan ini. Nanti sekian banyak ini kita prioritaskan. Yang ketiga, banyak beristighfar di waktu sahar. Saat sahar. Waktunya disebut sahar, aktivitasnya disebut sahur. Ini materi terakhir saat kita bertemu ya. Di saat sahur itu kenapa disebut dengan sahur? Maksud dari Nabi jangan terlalu awal makannya. Lakukan di waktu sahar. 25 menit, 30 menit sebelum fajar tiba. Kalau subuh jam 4.30 misalnya, 4.30, maka antum silahkan makan sahur jam 4. Ya. Tapi jangan lupa, sekarang kita kan ingin ikuti sunnah Nabi nih. Ya. Bukan sekedar beramal saja. Selesai makan, paling kan 15 menit, makan selesai. Ya. Anda masih punya waktu 15 menit menjelang fajar. Isi dengan istighfar. Itu perintah Quran. Perintah Quran. Ahli surga itu sebelum datang fajar, di waktu sahar, Quran surah 51 ayat 18. Wabil asharihum yastaghfirun. Mereka manfaatkan waktu ini untuk beristighfar bersama keluarganya. Allah, tidak ada yang paling indah ketika selesai sahur masing-masing mengoreksi diri, beristighfar kepada Allah. Setelah selesai berangkat sama-sama ke masjid, itu indah rasanya. Nggak percaya silahkan praktekkan. Ya. Ini amalan malam. Baik. Amalan siang. Puasa tentunya. Sedekah termasuk di malam juga, tidak tersebutkan tadi. Bacaan Quran masih ada. Saya akan fokus menerangkan pada yang ini dulu nih. Yang puasa. Karena kemarin kita berhenti saat sahur, puasanya belum, ya. Saya mau terangkan ini. Catat dulu hadisnya supaya ada gambaran atau referensi yang jelas pijakan kita. Ya. Kita mulai dengan keutamaannya dulu ya. Sebelum kita lakukan ibadahnya, keutamaannya dulu. Saya sering perhatikan, Bapak Ibu sekalian, keutamaan ini sering lalai kita manfaatkan sehingga kita capek menahan lapar dan haus. Tapi ketika Allah ingin memberikan sesuatu, nggak kita ambil, itu sayang betul. Sayang. Kita fokus menahan lapar, menahan haus, berkata-kata yang baik-baik, menahan dari yang buruk-buruk. Cuma ketika selesai masa itu, saat maghrib, saat buka, Allah mau kasih sesuatu, tapi kita nggak ambil. Kita tidak ambil. Yuk kita lihat hadisnya. Satu kita ambil di At-Tirmidzi dulu, dari Abu Hurairah. Nomor hadis 2249 dari Abu Hurairah. Doanya Abu Daud. Nomor hadis 2357. Di An-Nasa'i juga ada, As-Sunan Al-Kubra. Kita ambil salah satunya saja dulu ya.
Saya mau mulai yang ini dulu. Ya. Abu Dawud nomor hadis 2357. Antum saat berpuasa selesai di waktu maghrib kan berdoa ya? Apa doanya? Ya? Dhahaba dhama'u, kemudian wabtallatil araqu wa thabatal ajru. Ini ada di sini sumbernya. Di hadis yang Anda bacakan, doa yang barusan Anda bacakan itu sahih ya, ala syartis syahihain ya. Jadi sudah sesuai dengan syarat Al-Bukhari dan Muslim, walaupun tercantum di Abu Daud, tapi syaratnya sesuai dengan syarat Al-Bukhari dan Muslim. Itu di Abu Daud nomor hadis 2357. Saya tuliskan doanya ya, dari Ibnu Umar. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara, adalah kebiasaan, perhatikan, adalah kebiasaan. Ya, cara menerjemahkannya. Jadi Nabi terbiasa. Kalau Anda ingin baca doa yang lain banyak terbentang, tapi kebiasaan Nabi yang ini. Ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara, bila beliau akan buka, ya. Beliau berdoa, dhahabadh dhama'u. Saat beliau buka, beliau berdoa, dhahabadh dhama'u. Kemudian wabtallatil uruq. Wabtallatil uruq. Yang terakhir? Ini poin pentingnya. Wa thabatal ajru insyaallah. Saya naikkan ke atas saja supaya lebih jelas karena ini pembahasan pentingnya. Wa thabatal ajru. Mohon bersabar sebentar, ya, ini sesuatu yang sering terlupakan. Perhatikan sini. Dhahaba dhama. Umumnya diterjemahkan telah hilang rasa haus itu. Wabtallatil araq, dan basah tenggorokan. Wa thabatal ajru, dan tetap sekarang pahala dari Allah, ketetapannya. Insyaallah, bila Allah berkehendak dengan seluruhnya, dengan izin Allah maksudnya. Ya. Perhatikan. Pertama pertanyaan saya, sebelum kita bahas hadisnya, dibaca sebelum buka atau setelah buka? Yang setelah buka angkat tangan. Yang sebelum buka angkat tangan. Yang enggak buka juga angkat tangan. Banyak tidak jelas ini. Baik. Sebetulnya mau sebelum buka, mau setelah buka itu baik-baik saja, nggak ada masalah. Bismillah, kita minum air, lalu baca dhahabadh dhama, itu silahkan. Tapi kalau melihat siyak hadisnya, ya, siyak itu tanda-tanda dari katanya, kata-kata hadisnya, nampaknya lebih menunjuk kepada sebelum kita minum. Bukan setelah kita minum. Walaupun setelah kita minum pun silahkan. Biasanya yang setelah minum itu menerjemahkannya begini, dhahabadh dhama, telah hilang haus. Kalau telah hilang haus kan minum dulu, ya kan? Minum dulu baru hilang hausnya. Itu kalau dibaca dengan terjemahan biasa. Tapi kalau dibaca dengan terjemahan ilmu balaghah akan lain maknanya. Lihat sini ya. Anda kalau belajar bahasa Arab enak, ada 4 cabang ilmu ya. Nanti setelah ini kalau ditanya saya jawab. Kalau enggak tidak. Lihat sini. Lihat hadisnya dulu ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara. Ini yang jarang dibaca awalnya. Idza aftara. Apabila beliau berbuka. Di dalam rumus bahasa Arab kalau ada kata idza bersambung dengan past tense bentuknya, ya, itu maknanya present, akan. Maknanya akan. Contoh, idza jaa nasrullah, apabila akan tiba pertolongan Allah. Diterjemahkan telah datang pertolongan Allah. Saat itu datang belum? Belum, karena yang dimaksud adalah Fathu Makkah. Saat itu belum terjadi. Maksudnya akan datang, tapi pasti. Jadi kalau ada idza bersambung dengan fi'il madhi namanya. Fi'il madhi itu maknanya mudhari, akan. Ya, jelas sampai sini? Jadi seakan-akan mengatakan kalau kita terjemahkan apabila akan berbuka, maka dikatakan dhahabadh dhama. Kenapa kok ya Ustaz? Kenapa menggunakan kata bentuk past tense lagi? Telah. Kenapa tidak mudhari aja, akan misalnya? Ya, akan. Bapak Ibu sekalian, ini menggambarkan makna kiasan yang sangat dalam. Perhatikan.
Bukankah orang puasa jangankan minum, dengar adzan saja sudah hilang hausnya? Allahu Akbar, hilang haus itu, dhahabadh dhama. Karena itu ada hadis lain. Perhatikan tafsir hadis yang kedua. Farhatani, dua kebahagiaan dimiliki oleh orang puasa. Farhatun, yang pertama saat dia berbuka, saking bahagianya lupa dengan hausnya. Karena farah itu kebahagiaan yang diungkapkan dengan tanpa mengetahui dan menyadari apa yang terjadi pada dirinya. Jadi kalau orang sedang wisuda, tiba-tiba loncat kepleset, itu sakitnya nggak dirasa, saking bahagianya. Di orang puasa itu saking bahagianya dengar adzan, belum minum pun sudah hilang hausnya. Itu farhatani. Dan yang kedua saat membawa pahala puasanya ketika menghadap Allah. Kalau dari sisi pendekatan bahasa nampaknya lebih tepat ya, sebelum kita minum itu kita berdoa dulu ya. Baru kemudian kita minum ya, bismillah, dhahabadh dhama wabtalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Itu pendekatan, tapi tidak juga dipersalahkan kalau ingin kita baca setelah minum. Yang tidak tepat nggak baca doa. Ya. Dan akan basah tenggorokan itu poinnya bukan di sini. Poinnya adalah, perhatikan ini. Wa thabatal ajru, dan sekarang ditetapkan pahalanya insyaallah dengan kehendak Allah. Perhatikan. Al-ajru tidak tersebut di dalam Quran, termasuk dalam kalimat bahasa Arab, kecuali menunjuk dua makna. Kecuali menunjuk dua makna. Satu, sesuatu yang langsung diberikan. Langsung diberikan. Anda kalau nanti haji atau umrah ya, di Saudi atau di negara Timur Tengah lainnya, ada taksi, itu di atasnya tulisan ujrah. Ya. Kalau Anda selesai mesti bayar. Bayar kontan, ya. Ujrah dari kata ajrun, ya. Cash, ya. Langsung. Ujrah dari kata ajrun. Ada yang kedua sifatnya, ditangguhkan nanti, nggak sekarang. Ya. Jadi ketika Allah kemudian menyampaikan melalui lisan Nabi SAW hadis ini, wa thabatal ajru, sekarang akan diberikan sesuatu yang ditetapkan itu. Masya Allah Bapak Ibu sekalian, kalimat ini menunjukkan dua makna. Ada yang akan diberikan langsung oleh Allah saat kita buka itu, dan ada sesuatu yang ditunda nanti yang lebih besar lagi. Yang diberikan saat kita buka itu, itulah panjar dunia. Apa yang diberikan oleh Allah? Ini hadis riwayat At-Tirmidzi nomor hadis 2249. Saya bacakan hadisnya ya. Dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Hadis riwayat Abu Hurairah, semoga Allah meridai kepadanya. Qala, beliau menyampaikan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Perhatikan kalimatnya dan tolong jangan pernah diremehkan ini. Salasatun, ada tiga golongan. Salasatun, ada tiga golongan. La turaddu da'watuhum, tidak mungkin ditolak doanya. Ada tiga golongan yang tidak mungkin ditolak doanya. Allah, siapa mereka? Satu, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. Anda jangan langsung terbayang presiden, gubernur, bupati. Maaf, para ayah pun di rumah itu pemimpin. Dan Anda mesti adil. Dan kalau disebutkan adil, jangan yang dibahas yang itu saja. Kalau bahas masalah poligami baru adil. Adil bukan itu poinnya. Adil itu luas sekali maknanya. Contoh, maaf ya, sekali lagi maafkan saya kalau bahasanya kurang baik. Bapak mencampurkan pekerjaan di luar dengan tugas sebagai ayah, itu sudah tidak adil. Anda punya pekerjaan di kantor, kemudian selesai bekerja, dibawa ke rumah. Lalu masuk ke rumah itu, orang rumah sudah nunggu seorang ayah. Ya. Istri sudah menunggu selama 8 jam. Anak-anak sudah menanti ingin memberikan kisahnya. Kadang-kadang ada yang melukis, menggambar, ada yang menunggu, mengaji, ingin menyampaikan bacaan Qur'annya. Tiba-tiba datang ayahnya dengan kedudukan kantornya. Masya Allah. Yang ditunggu seorang ayah, yang datang seorang pengusaha. Yang ditunggu seorang ayah, yang datang seorang mudir, seorang bos. Pekerjaan masih dibawa ke rumah. Masya Allah. Tas dibawakan. Orang sudah memanggil, anak kita itu nggak akan peduli. Allah, anak saya, antum memanggil sekarang ustaz, teman dan sebagainya. Sampai di rumah anak saya tidak akan peduli. Begitu dibuka pintunya, buya, naik. Diambil naik ke punggung, main kuda-kudaan. Itu yang ditunggu. Anak kita itu tidak merindukan apapun kecuali ayahnya. Istri tidak merindukan apapun kecuali suaminya. Kadang-kadang ada tipe suami yang kurang adil. Antum sudah selesai di kantor, simpan semua kantor itu di depan pintu rumah. Ketika masuk, jadilah ayah yang baik.
Jadilah suami yang baik. Sudah, itu ditunggu. Karena itulah Rasulullah, kalau antum buka hadis riwayat Al-Bukhari, itu pernah beliau masuk, Aisyah itu curhat, Masya Allah, kalau kita hitung sampai 2 jam, didengarkan oleh Nabi begini. Tidak direspon, didengarkan aja oleh Nabi. Saking ingin didengarnya, Nabi SAW tahu ini sudah lama nunggu saya. Begitu datang didengarkan. Kita ada di mana? Ya. Jadi kalau antum adil dalam satu masalah ini saja, maka doanya tidak akan ditolak oleh Allah. Begitu antum minta, Masya Allah, datang. Ya. Nanti ibu lain kali, ibu ya, ayah aja dulu lain kali ya. Lain kali. Masya Allah. Al-imamul adil. Yang kedua, ini poinnya, berlaku bagi suami dan istri kita semua. As-sha'ima hatta yuftira. As-sha'ima, orang puasa sampai dia buka, hatta yuftira. Allah, doa antum itu saat berbuka itu sedang ditunggu oleh Allah. Orang puasa sampai dia buka ditunggu doanya oleh Allah. Terutama puncaknya saat buka. Saya ilustrasikan ya. Anda punya yang bantu-bantu di rumah, Masya Allah. Kerjanya luar biasa. Anda minta bangun jam 5, jam 4 sudah bangun. Ya. Kita minta bersihkan ruangan dalam sampai luarnya dia bersihkan. Yang tidak diminta pun dilakukan. Wajar sifatnya. Allah satu kali datang kepada kita. Pak, Bu, maafkan saya punya kebutuhan. Anak-anak mau sekolah. Kurang uang 250.000. Kita mampu, dikasih nggak? Kasih berapa? Minta 250, kita bisa kasih 500. Saking kita pahamnya bahwa kerjanya luar biasa. Hadis Qudsi, perhatikan hadisnya. Yang tadi saya bacakan ya, Al-Bukhari Kitabus Shiyam hadis yang ketiga. Perhatikan Allah memuji orang puasa. Yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu. Orang makan, dia tidak. Orang minum, dia tidak. Orang melakukan hubungan seksual, dia tidak. Dan itu dilakukan karena untukku saja. Masya Allah. Wa ana ajzi bihi. Saya akan berikan pahala yang tanpa batas. Sebelum tunggu akhirat, Allah sedang tunggu. Saat dia berbuka itu, Allah sedang menunggu. Mau minta apa hambaku? Karena itu dibuka dengan doa sunnah. Ini cuma pendahuluan. Ini doa pembuka yang ini itu, bukan doa intinya. Ya. Jadi ketika Anda mengatakan wa thabatal ajru insyaallah, sekarang akan tetap janji Allah itu pemberiannya, Allah nunggu. Kalau gitu kamu mau minta apa? Nah, masalahnya kadang-kadang kita nggak minta. Setelah kita bacakan ini, kita sibuk dengan yang lain. Langsung setan masuk ke mata kita. Anak panahnya masuk, ditujukan kepada juz al-puket. Juz. Kolak. Allah. Begitu langsung sekali sudah kenyang, lupa dengan berdoa. Karena itu, yang paling baik setelah Anda minum, Anda bawakan ini, ayo coba mulai. Hari pertama, yuk sebelum makanannya disentuh, ayah dulu berdoa. Duhai Allah, betapa Engkau berikan amanah kepada saya sebagai kepala keluarga. Ada istri saya, anak-anak saya. Berikan kekuatan kepada saya untuk menjadi suami dan ayah yang baik. Ya Allah, ampuni dosa saya kalau sampai ini belum menjadi ayah yang baik. Bimbing saya supaya bisa memberikan kebaikan pada keluarga saya. Didengar oleh ibunya, oleh anaknya. Besoknya ibu berdoa, ya Allah, jadikan saya ibu yang baik. Ya Allah, berikan saya kebaikan. Bimbing saya supaya menjadi pribadi yang baik, merawat anak-anak, menjaga kehormatan rumah tangga. Yang paling indah itu ketika anak-anak kita berkata, ya Allah, mohon kuatkan papa dalam bekerja. Ya Allah, berikan petunjuk dalam peluh keringatnya. Bimbing kami untuk menjadi anak-anak yang soleh. Duhai Allah, jadikan ibu sabar dalam mendampingi kami dalam kehidupan. Maafkan ya Allah kalau sampai saat ini belum bisa berdoa untuk ayah dan ibu. Tidak ada yang lebih indah daripada itu. Yang punya teorinya kita, yang praktekkan agama lain. Plus ya? Baik, sekira kita cukupkan dulu lah ya.